Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, baik dari Camat Labuan Ratu 7, Pak Mursid SOS MM, kemudian dari Pak Camat Braja Selebah, Bapak Dadang Suwitno. Salam kenal dari kami, Pak. Yang saya hormati pula Pak Kades Labuan Ratu 7, Pak Marno atau yang mewakili, kemudian Pak Kades Braja Josari atau yang mewakili, kemudian tim dari Kabid Ekonomi Kreatif Dispar Lampung Timur, Bapak Adianto SSMM atau yang mewakili, seluruh ketua dan anggota dari Pok Darwis Gerbang Waikambas Labuan Batu 7, seluruh anggota dari Pok Darwis Braja Josari, kemudian seluruh yang peserta yang telah berkenan hadir meskipun secara virtual pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena di pagi ini kita dapat dikumpulkan dalam keadaan sehat meskipun kondisi agak mendung menuju hujan. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Salam kenal kami dari tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan kerjasama dari tim pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unila dengan TFCA Sumatera Konsorsium Unila Alet. Jadi selamat datang dan terima kasih juga kepada tim dari Konsorsium Unila Alet, Mbak Elsa, Mbak Dian, dan kawan-kawan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kita mungkin agak dengar di media massa atau apa, kita sudah memasuki era baru yang sering digaungkan dengan new normal atau tatanan kehidupan baru. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti sambil kita memulai, kami sampaikan di ruang chat Bapak Ibu. Di situ ada sebuah link atau tautan. Jadi kita main-main dulu Bapak Ibu, ada sebuah tes yang kami sampaikan di situ. Kami ingin melihat sebenarnya sejauh mana Bapak Ibu mengenal apa itu new normal. Karena hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi. Di tengah-tengah kita nanti juga ada dari Forum Pimpinan Kecamatan, baik dari Labuan Ratu 7 dan Braja Selebah. Bagaimana nanti dari para pimpinan memberikan arahan kepada kita semua. Monggo Bapak Ibu, kalau sambil kita ngobrol ini mulai diisi Bapak Ibu tesnya. Ada di ruangan chat Bapak Ibu yang paling bawah itu ada tes awal. Kemudian sambil jalan nanti sambil kita Bapak Ibu mengisi itu, di hari ini nanti saya minta salah satu tim saya, senior saya Bu Eli, untuk memaparkan sebuah ajakan, bukan materi. Kalau materi nanti kayak kuliah ya Bapak Ibu. Jadi sebuah ajakan bagaimana nanti semestinya kita mempersiapkan diri dalam menyambut era tatanan kehidupan baru yang sudah mulai digaungkan oleh pemerintah. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, kesempatan sepenuhnya sambil Bapak Ibu mengisi daftar hadir sekaligus pretest atau tes awalnya, kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada ibu saya, senior saya, Bu Eli Lestari Lustiati. Monggo Bu.
Terima kasih Pak Pri. Waktunya saya sebetulnya hanya membantu Pak Pri ini. Saya jadi sebetulnya apa namanya berdupanya Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat teman-teman dari Darwis Raja Harjosari, yang terhormat tim hebat juga dari Pok Darwis Labuan Ratu 7, Pak Munir, Pak Basuki, ini punggawa-punggawanya keren banget, terima kasih sudah hadir. Ibu-ibu cantik KWT juga hadir. Yang terhormat Bapak Camat Labuan Ratu 7, Pak Mursid, terima kasih sudah hadir dengan waktunya. Yang terhormat Bapak Camat Braja Selebah, Pak Dadang Suwitno. Aduh, keren banget ibu-ibunya ini. Ayo ibu-ibu selamat datang. Kemudian juga kita mengundang sebetulnya dari Balai Taman Nasional Waikambas, kemudian dari Dinas Pariwisata Lampung Timur, tapi karena masih kendala kesibukan belum bisa hadir. Kemudian dari dan dari Kapolsek kami juga mengundang. Mohon izin Pak Mursid, Pak Dadang, kami ini nggak sama-sama belajar aja. Kita coba mengingatkan kegiatan kita bersama yang ada di 2 desa ini. Pak Pri, monggo di-share. Jadi saya akan coba, sebetulnya semua yang saya sampaikan ini sudah saya sampaikan di grup desa, tapi boleh dicoba diingatkan kembali, kita sama-sama belajar. Mohon bantuannya nanti kalau ada kurang-kurangnya ditambahkan Pak Pri, Pak Mursid, Pak Dadang, dan teman-teman yang lain. Hari ini saya diminta bantuannya oleh Pak Pri untuk ngobrol dengan persiapan wisata era new normal protokol COVID-19 di Desa Labuan Ratu 7 dan di Desa Raja Harjosari. Kenapa kita ada ini? Karena mungkin kita harus mengingatkan kembali, kalau teman-teman Poldarwis sudah keren habis, bahwa di Labuan Ratu 7 dan Raja Harjosari ini sudah dari 2016 kita melakukan kegiatan mitigasi konflik gajah manusia dengan melalui pendekatan tidak langsung, ya kegiatan wisata. Next. Jadi seperti yang kita ketahui juga melakukan melalui program Forest Conservation Action Sumatera Konsorsium Blue Alert Unila, dan saat ini kita bekerja dengan Unila memimpin Unila Alert yang tetap dilakukan dengan topik pengembangan produk ekonomi kreatif dalam mendukung kelanjutan di 2 desa penyangga dengan tujuan, mohon izin Pak Mursid, Pak Dadang, adalah untuk mereplikasi keberhasilan di Braja Harjosari kepada Labuan Ratu 7. Jadi ini kegiatan sudah berjalan hampir 1 tahun nanti bulan Juli, dan melalui wisata desa Waikambas. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mulai bulan Maret, kegiatan wisata sudah mulai dihentikan, dan sampai saat ini belum ada kegiatan yang dilakukan karena adanya anjuran dari pemerintah, dan ini masyarakatnya luar biasa. Kami nanti akan bercerita bagaimana kita mengantisipasi adanya pemberhentian atau tidak dilakukannya kegiatan wisata di 2 desa ini. Wisata desa di Braja Harjosari dan Labuan Ratu 7 tetap penguatan meskipun tidak ada kegiatan, dan saat ini Pak Priambodo sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama menguatkan lagi, menyiapkan wisata berbasis edukasi dan tentang alam di 2 desa ini untuk tetap dapat dilakukan pada saatnya nanti dengan new normal, yaitu wisata sehat ramah protokol COVID-19. Ya. Nah, yang telah kita kenal, Braja Harjosari Lampung adalah desa destinasi wisata berbasis bentang alam. Kita sudah dapat tamu, ini sudah saya nanti yang cerita sebetulnya bisa Pak Munir dan kawan-kawan, tamunya baik dari lokal, nasional maupun dari luar negeri. Kegiatannya banyak sekali, dari susur sungai, sunset atau matahari tenggelam, melihat matahari terbit,
kemudian ada tarian budaya Bali, kemudian makan bersama yang terangkum dalam homestay, menanam padi, kemudian mencuri ilmu satwa liar dengan mengambil gambar. Ini juga sangat menarik. Kemudian juga ada teman-teman Mbak Linda dan kawan souvenir gantungan kunci rajut savana. Ini sudah banyak dilakukan. Kemudian di Labuan Ratu 7 itu sudah mulai dilakukan dan sampai saat ini sudah berjalan. Ada sama dengan Brajadosari, tadinya ada petik jambu, petik semangka ya. Nanti bisa ditambahkan boleh diceritakan. Ini sebagian besar. Saya juga sudah keren banget. Ada wisata budaya tari daerah yang dimodifikasi modern oleh Mas Hendy, Pak Basuki dan kawan-kawan. Bahkan kemarin Selamat sudah mendapatkan kejuaraan di Kalimantan ya. Jadi tarian ini juga menarik para wisatawan, bahkan sudah melakukan flash mob dengan teman-teman di Labuan Ratu 7. Kemudian ada cara membuat edukasi eduwisata membuat bata. Ini juga banyak sekali menarik pengunjung. Kemudian ada edukasi menanam di area konservasi. Kemudian kita juga atas luar biasa juga sumbangan dari teman-teman di Labuan Ratu 7, Pak Sumarno dan tim pendahulunya, terima kasih mengizinkan kami untuk mengadakan bersama-sama kita gotong royong rumah konservasi Margahayu Labuan Ratu 7 yang sudah banyak dimanfaatkan. Kemudian juga Pak Bas punya batiknya kalau kita lihat seperti di tayangan, batiknya sudah sampai buat selendang yang nanti mungkin Pak Mursid dan Pak Dadang kalau misalnya memerlukan selendang untuk menerima tamu bisa menggunakan batik yang dibuat oleh Pak Bas. Ya. Nah, tapi saat ini seperti kita lihat adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan itu berhenti. Anjuran dari pemerintah adalah kita harus stay. Oh ya, sebelumnya ini kita juga bekerja sama dengan Taman Nasional Waikambas dengan kunjungan menggunakan rumah konservasi untuk kegiatan teman-teman dari siapapun boleh menggunakan. Kemudian kita juga menggunakan wisata memandikan gajah, kemudian memegang gajah atau touching elephant program. Kemudian kita berkunjung ke rumah sakit gajah dan ini juga sementara dihentikan karena adanya COVID-19 ini. Next. Lalu bagaimana kalau dengan adanya COVID ini, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menjalani lebih dari 4 bulan ya, dari bulan Maret, maka kita akan mengusahakan pelan-pelan untuk membuka diri kembali, tetapi sebelum kita membuka diri, mari kita menguatkan kegiatan wisata kita dengan melakukan wisata sehat ramah protokol COVID-19. Bagaimana kita bersiap untuk COVID-19 ini? Telah dicanangkan banyak sekali, pasti hebat semua sudah bisa melihat, termasuk Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sudah melakukan persiapan untuk new normal. Jadi banyak sekali yang harus kita siapkan, tetapi pada dasarnya adalah pergerakan dengan tahap demi tahap, satu langkah dengan satu langkah. Karena kita bisa mengantisipasi ini sama dengan kegiatan yang lain, maka kegiatan wisata di desa diharapkan tidak akan memperburuk keadaan, tapi kita harus positive thinking, kita harus berpikir baik sangka bahwa kita dapat melakukan kegiatan tetap dengan melakukan protokol yang sudah diminta. Nah, apakah itu normal baru? Normal baru atau new normal itu sebetulnya sederhana sekali.
kita menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan kita, menjaga teman-teman di sekitar kita, menjaga orang-orang yang kita cintai untuk bisa memutus tali rantai dari COVID-19. Caranya bagaimana? Ini sudah pernah saya share di Desa Labuan Ratu 7 maupun Praja Josari, mohon izin Pak Bas dan Pak Munir, bahwa sederhana sekali. Normal baru itu kita jaga jarak. Kita ketemu tetangga, kita keluar rumah, kita jaga jarak. Kita menggunakan masker. Kenapa kita menggunakan masker? Untuk mengurangi resiko untuk menularkan. Belum tentu saya sehat, belum tentu Pak Pri sehat. Mungkin saya adalah orang yang tanpa gejala. Bismillah, auzubillah min dzalik, jangan sampai. Tetapi kita menjaga, itu pencegahan. Maka pada saat kita bertemu, termasuk berbelanja, kita tetap menjaga jarak. Pada saat kita keluar dari rumah, kita tetap menggunakan masker, ya. Ketika kita selesai berkegiatan, kita pulang mandi. Apalagi kalau di rumah banyak ada anak-anak atau lansia, itu diharapkan kita atau dianjurkan, sangat dianjurkan untuk langsung mandi saat pulang ke rumah. Baru kemudian kita bisa bersosialisasi dengan anggota keluarga. Kemudian yang lain lagi, tadi yang sudah saya sampaikan adalah selalu pakai masker. Jadi masker on, memang sangat pengap, tetapi kita pelan-pelan, kita akan membiasakan diri. Kita pakai dengan masker yang nyaman. Jadi jangan sampai lupa. Tidak hanya kita yang membahayakan, mungkin orang lain juga bisa membahayakan kita. Jadi kita saling menjaga. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu, ini sebenarnya pelajaran SD, tapi kita harus mengulang lagi. Apalagi kita setelah bersin, kita kemudian berkunjung ke tempat umum, kemudian kita juga menyentuh benda di luar rumah, itu diharapkan kita cuci tangan. Kemudian sebelum kita memegang mani teman-teman atau saudara yang sakit, itu kita diharapkan sebelum dan sesudahnya kita cuci tangan. Setelah atau sebelum makan, sebelum tidur, setelah membuang sampah, setelah kita menyentuh hewan, setelah kita buang air besar atau buang air kecil atau buang air besar, atau kemudian kita kalau melihat tuh kok tangan saya kotor, mari kita sama-sama mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Sederhana, kita sediakan hand sanitizer di mana-mana. Di mana-mana itu di mana Bu Eli? Ada di tas kita. Ada kalau di ruangan saya selalu ada, ini ada hand sanitizer. Kemudian di tempat-tempat nanti spot wisata kita akan coba. Waduh, hand sanitizer-nya dari mana? Nanti kita tanya sama Pak Munir, sama Pak Basuki. Kemarin kita sudah belajar ya, Mas Tony. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan atau membuat hand sanitizer yang sangat sederhana dengan menggunakan rebusan air sirih, daun sirih. Bisa digunakan sangat simpel, tidak memberikan dampak yang ke kulit kita. Jadi itu sangat ramah lingkungan dan kembali ke alam. Kemudian bagaimana kalau kita berjalan-jalan, karena sekarang sudah mulai menggunakan atau kita sudah tidak lagi bekerja dari rumah. Seperti saya dengan Pak Pri, dengan Pak Camat, dengan teman-teman yang di kelurahan sudah di kantor. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menggunakan transportasi umum, tetap jaga jarak. Kalau kita menggunakan ojek, pastikan kita pakai helm sendiri sebisanya. Bawa helm sendiri, wajib pakai masker. Kemudian kita tetap membawa hand sanitizer. Kalau bisa tisu basah, kalau tidak bisa nggak apa-apa, sampai kantor nanti cuci tangan pakai sabun, misalnya pakai baju lengan panjang dan menggunakan sarung tangan. Ya, jadi kita tetap menjaga supaya kita nyaman, aman, tetapi kita juga nyaman, aman untuk orang lain. Kemudian ini nih, kadang saya juga ibu kangen, pengen salaman, pengen salim. Kita beritahu, kita edukasi, kalau ketemu jangan salaman dulu ya, nggak apa-apa. Kita menyapa dengan sayang, menyapa dengan jarak minimal 1 meter. Nanti suatu saat kalau sudah semakin baik, insya Allah kita bisa salaman lagi.
Kemudian kalau di kantor seperti saya dengan Pak Pri sekarang jaraknya 2 meter. Ya, jadi duduk seperti di rumah konservasi di kantor kecamatan. Sekarang mohon maaf ini Pak Mursid dan Pak Dadang, Pak Basuki dan Pak Munir, teman-teman memang kami bagi dalam beberapa spot karena keterbatasan telepon genggam dan laptop, maka dibentuk kelompok-kelompok kecil tapi tetap dengan menjaga protokol, yaitu menjaga jarak dan menggunakan masker. Oke, jadi saat kita keluar rumah, jangan lupa bawa masker, pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa tisu basah. Kalau nggak bisa cuci sabun, wajib itu masker digunakan. Kalau kita tidak, saya minum vitamin C, wajib minum vitamin C, susah. Kita bisa bikin dengan menggunakan perasan jeruk, dengan menggunakan air seduhan jeruk. Kemudian kalau yang beribadah, membawa sajadah sendiri, dan kalau bisa alat makan, sendok, garpu, kita bawa dari rumah, sehingga terjamin untuk kita dan untuk teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana kalau kita sedang tidak enak badan? Kalau badan kita demam atau flu, sebaiknya kita tinggal di rumah. Jadi kita menjaga supaya kita tidak lebih sakitnya lebih tambah berat atau tidak menularkan kepada teman yang lain. Karena COVID-19 ini kunci utamanya adalah stamina. Kemudian kalau di pasar, karena kita tetap harus ke pasar, sama saya juga Bapak Ibu, saya kalau ke pasar saya sudah mengurangi, kecuali untuk kebutuhan yang penting, biasanya seminggu sekali saya usahakan, kalau tidak dengan tukang sayur keliling, tapi tetap dengan jaga jarak dan menggunakan masker, ya. Kemudian, nah ini yang penting, yang kagungan atau yang punya orang tua di rumah, lindungilah orang tua. Kenapa? Karena beliau-beliau ini mempunyai risiko tinggi untuk dapat tertular. Bagaimana caranya melindungi orang tua kita, nenek kita? Kita ajarin, kita ingatkan, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ayo jaga jarak, cuci tangan, tetap sama, protokolnya sama. Memastikan obat yang harus diminum, dikonsumsi, disampaikan. Kemudian kalau ada yang merawat, dipastikan yang merawat dalam kondisi sehat, ya. Kemudian untuk yang lansia juga, kita juga diharapkan udah nggak usah jalan-jalan, kita di rumah saja, diberikan pemahaman bahwa memang sangat membosankan, tetapi lebih baik tinggal di rumah. Jadi tetap dijaga kesehatannya, asupannya, kemudian berkontak langsung dengan orang di luar keluarga dikurangi. Kalau kita lihat, ini saya dapat grafik dari Profesor Ova Emilia, Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kalau yang digambar sebelah kiri, Indonesia terletak di kira-kira masih di atas ambang baik. Apa ini artinya? Bahwa kalau ke kiri adalah kesehatan publik itu hasilnya akan lebih buruk, tapi yang sebelah kanan lebih baik. Dan Indonesia ada di garis sebelah kanan. Bismillah, kita akan bisa terus menjaga ini, terus ke arah ke kanan dan terus ke arah ke atas. Kenapa? Ke atas artinya ekonomi, hasil ekonominya, kegiatan ekonominya meningkat. Jadi Indonesia ada di tempat yang cukup aman. Tapi kenapa kok kita belum buka? Kita harus menjaga. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Mursid juga, dengan Pak Sumarno, bahwa kita harus mengikuti anjuran dari pimpinan atau dari pusat, kemudian nanti kita baru melakukan tahapan. Makanya hari ini kita melakukan diskusi. Next. Lalu bagi Bu Eli, nanti saya Pak Pri, aku harus gimana nih? Ayo kita lakukan dengan diri sendiri. Saya juga dengan Pak Pri, kadang-kadang pengen tos-tosan, tapi tos-tosannya pakai awang-awang dulu aja. Karena memang kita belum boleh bersentuhan langsung. Sehingga tetap menggunakan sanitizer, menggunakan, kami cukup dengan sabun cuci tangan, disediakan di kamar mandi kantor, kemudian tisu basah, kemudian masker on tetap wajib. Lalu bagaimana yang beraktivitas di luar? Nah ini ada contoh yang keren ini, Ibu jual gudeg nih, di foto oleh teman saya minta izin untuk share. Ternyata Ibu ini menggunakan masker dan menggunakan face shield atau tameng wajah.
Dan tameng wajahnya sebetulnya bisa dibuat sangat sederhana. Saya sudah pernah share juga dengan teman-teman. Cukup karena makanan ini beliau akan melayani banyak sekali pembeli. Dan beliau ini ibu sudah sepuh tapi keren banget. Beliau menggunakan masker dan menggunakan face shield atau tameng wajah. Jadi ini bisa kita inspirasi untuk teman-teman nanti nih untuk guide nih, terutama teman-teman yang nanti untuk membawa tamu, nanti kalau new normal sudah bisa diaplikasikan, wisata sudah bisa dibuka, supaya wajah kita tetap dilihat oleh tamu, wisatawan, kita bisa menggunakan face shield. Ya. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan, ini juga di Dispora Parlambar, kebetulan saya juga diminta untuk mendampingi salah satu desa wisata di sana, Kampung Kopi Rigis Jaya. Itu yang saya sampaikan sama, ini sudah dibuat oleh Ibu Kadisnya, Ibu Tri, adalah protokol wisata normal baru. Ini mungkin bisa nanti dibuat juga di Labuan Ratu 7 maupun di Brajarjosari. Jadi no kerumunan itu artinya tidak boleh rame-rame lagi. Nanti kalau ada tamu, misalnya tamunya dibatasi berapa, ini kita menunggu anjuran dari pemerintah apabila sudah dibuka. Kemudian bagaimana supaya kita tidak bersentuhan dengan uang yang berputar dari satu orang ke orang lain, bisa dibuat dengan pembayaran online atau dengan booking online sehingga mengurangi pertemuan langsung, kontak langsung, dan ini sudah mulai banyak dilakukan. Nanti kita cerita dengan penjualan bahan-bahan atau makanan ya, produk makanan dari dua desa ini. Kemudian rajin cuci tangan dengan sabun, ini juga sudah disampaikan, masker on, atur jarak fisik, kemudian lakukan desinfektasi, ini nanti sudah dilakukan juga. Saya kemarin berkunjung ke Labuan Ratu 7, berkunjung ke Brajarjosari, mobil yang masuk ke desa itu disemprot. Kemudian batasi jumlah tamu, tadi kerumunan, tidak boleh, misalnya nanti ada anjuran berapa, 3, 4, 5, atau 1 mobil pribadi, itu seperti apa isinya, apakah 3, 4, ini nanti kita akan menunggu anjuran dari pusat. Kemudian tamu juga hand sanitizer disiapkan, rutin bersihkan area, baik untuk spot-spot area, kemudian ukur suhu tubuh tamu, ini nanti diharapkan akan diaplikasikan, diterapkan di Labuan Ratu 7 maupun di Brajarjosari seperti di desa-desa lain. Jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas wisata ramah protokol COVID-19, artinya setiap akses itu protokol COVID harus dijalankan. Tadi saya sudah sampaikan, masuk desa ada pos semprot, ada tempat cuci tangan dengan sabun, ya, sehingga ketika tamu datang merasa nyaman karena saya datang ke Brajarjosari, ternyata mereka sudah sadar protokol, sudah ramah dan sehat. Ini yang ketika mereka mempunyai kesan seperti ini, maka kesannya menjadi dibawa kemana-mana, disampaikan dari mulut ke mulut, ya. Next, Pak. Nah, salah banyak, ini bukan salah satu. Salah banyak yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman adalah banyak nanti dipasang tulisan-tulisan ajakan masker on yuk gitu, tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih milenial supaya mereka tidak merasa digurui. Jaga jarak yuk, no kerumunan, cuci tangan, kemudian tempat wisata, karena seperti di Brajarjosari dengan Labuan Ratu 7 itu ada walking trail atau jungle track, itu diberi garis jarak antar orang, atau nanti diberi misalnya protokolnya harus ada tali antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain, sehingga tidak ada kontak berkerumun atau kontak fisik secara langsung. Kemudian juga karena kita juga terkenal dengan kuliner, maka dianjurkan digunakan piring sekali pakai. Tapi kok repot ya piring sekali pakai atau gelas sekali pakai. Jadi disarankan boleh menggunakan piring atau piring lidi, kemudian di atasnya diberi daun pisang sehingga nanti yang terpakai, yang tersentuh adalah daun pisangnya. Bagaimana cara menyajikannya? Bisa dengan prasmanan, yang mengambilkan adalah dari si tuan rumah, dari ibu-ibu KWT keren yang cantik-cantik, biasanya yang menyajikan kan kita prasmanan, itu sekarang diambilkan, sehingga yang memegang sendok dari nasi ataupun lauk adalah dari
para ibu KWT, bukan tamunya, sehingga perpindahan alat makan itu tidak terlalu banyak. Jadi piring dianjurkan dengan menggunakan dilapisi oleh daun pisang yang banyak bisa kita dapatkan di kebun kita dan bisa dibuang setelah itu, ya. Dan itu ramah lingkungan juga, karena kalau kita menggunakan piring atau gelas yang sekali pakai itu nanti juga menimbulkan sampah. Jadi ini harapan kita, ini kemarin sudah diskusi banyak. Minumnya gimana Bu Eli? Minumnya kalau bisa tamunya sebelum datang sudah diberitahu, masing-masing bawa botol minum sendiri. Nanti akan disediakan dispenser yang bisa untuk mengisi kembali minumannya apabila mereka sudah habis. Jadi nanti akan disiapkan pos-pos di mana ada dispenser atau mungkin kopi atau teh yang bisa dengan menggunakan botol minum masing-masing. Ini juga harapan saya nanti ini menjadi peluang nih, nanti desa bisa menghasilkan botol label dari desa yang bisa dijual kepada masyarakat yang lupa bawa tumbler. Aduh, aku lupa bawa botol minum. Oh, bisa beli ada botol minum yang aman untuk dipakai oleh tamu kita, ya. Kemudian masyarakat juga masker on. Ketika saya masuk ke desa, kemudian saya lihat masyarakatnya keluar rumah nggak pakai masker. Waduh, ini juga bisa menjadi kesan yang, wah kok di sini tidak ramah protokol ya, mereka akan mundur. Maka kita harus juga mengedukasi masyarakat bagaimana supaya mereka menggunakan masker. Terima kasih kepada Pak Basuki yang sudah memberikan donasi masker kepada tim Pok Darwis Labuan Ratu 7 maupun Braja Harjosari. Kemudian homestay, di setiap homestay dan sebaiknya juga rumah masyarakat yang dilalui jalur-jalur oleh pengunjung atau wisatawan, itu di depan rumah disiapkan tempat cuci tangan dengan sabun. Jadi tamunya merasa nyaman, wah hebat, masyarakat Labuan Ratu 7 dan Braja Harjosari juga sudah sadar ramah tamu gitu ya, yang sehat dan ramah tamu. Nanti juga ini mungkin ada teman-teman ya Mbak Elsa yang dari Braja Indah, mungkin dari desa lain, ayo kita sama-sama bareng-bareng, boleh pokoknya belajar bareng dengan kami. Jadi mohon izin Pak Camat, ini teman-teman juga ada yang dari desa, dari teman-teman yang pengen ikut dari Braja Yeti, Braja Indah ya kemarin ya, Labuan Ratu 9 juga pernah ikut. Jadi silakan aja, Ranto Jaya Udi 2 juga boleh. Jadi ada perwakilan yang memang pengen ikut belajar. Next. Kemudian selama wisata ini berhenti, kita tidak punya tamu sama sekali. Teman-teman tidak putus asa Bapak Ibu. Keren banget, saya jempol, saya salut. Ternyata ketika kita bertemu dengan beliau-beliau, mereka, aduh gimana ya ketemunya? Pelan-pelan kita belajar menggunakan media daring atau media online ini, belajar satu-satu, dan hari ini saya terima kasih sekali untuk masyarakat Labuan Ratu 7 dan Braja Harjosari, sudah keren, sudah canggih, fasih menggunakan media daring untuk berkomunikasi, berdiskusi, berlatih, kita sama-sama belajar. Nah, salah satunya yang bisa digunakan adalah ternyata produk kuliner yang memang sebetulnya sudah disajikan sebelumnya ketika ada tamu, itu bisa kita jual. Jadi di sini contohnya dari sedikit, masih banyak lagi. Ada tiwul, ada gantungan kunci Raja Savana, ada tiwul mokah dari Braja Harjosari. Kemudian ini yang keren, saya udah cicip semua ini. Ada keripik bayam, ada ikan asap dari Braja Harjosari juga, keripik bayam, kemudian peyek kacang ya, rempeyek kacang. Nah ini rempeyek tempe, keripik pare, kemudian keripik singkong. Ini saya sudah cicip semua dan lezat semua, dan luar biasa. Ketika kemarin mau lebaran, kita menawarkan paket untuk parcel makanan tradisional. Banyak teman-teman yang pesan, dan harapannya mereka bahkan ingin ada yang ingin bekerja sama. Tadi pagi saya dihubungi oleh salah satu juga
Ibu, Mbak Eli, kalau ada produk-produk dari teman-teman yang mau bisa dibantu untuk dijual, kami siap. Jadi nanti habis ini mungkin ngobrol lagi dengan Mas Salih, Mbak Elsa, Mbak Dian mengenai harga tadi ya. Kemudian Pak Bas juga kreatif banget bikin selendang, ini selendang batik yang untuk menerima tamu yang sebelumnya Pak Pri. Ya Pak. Nah, di sebelah paling kanan ini. Ini adalah salah satu contoh. Kemarin saya buat pesan dari Mbak Elsa dan kawan-kawan, ada logonya, logo dari Unila. Nah, ini bisa ditawarkan nanti, mohon izin Pak Mursid dan Pak Dadang bisa untuk dipromokan, karena ini murah sekali harganya. Aku nanti tanya Pak Bas aja deh harganya berapa, kalau kami kemarin diberi harga yang cukup promo ya. Jadi matur nuwun Pak Bas. Next Pak Pri. Kemudian yang keren lagi juga bisa membuat masker. Ini maskernya Pak Bas sudah banyak pesanan ini kemarin Pak Bas ini ya. Maskernya bisa modelnya, desainnya boleh diminta sesuai dengan keinginan tamunya atau pembelinya. Jadi ini kemarin kayaknya Mbak Elsa juga pesen deh ya yang gambar gajah sama gambar TFCA Unila Alert Konsorsium Unila Alert. Kedepannya mungkin batik yang dipakai Mas Salih ini, batik dari Pak Bas juga, ini juga menjadi daya tarik tersendiri karena ini batiknya batik Lampung. Ini teman-teman saya, mohon maaf ini bisa jadi peluang. Ini barusan dibuat dudu wisoh, tapi kudu wisoh, kudu wisoh, dudu wisoh. Tidak bosan, supaya tidak tidak serius gitu, atau yang nyedak keplak ini juga kami pesan dari Kagama Lampung yang juga pendamping dari dua desa ini. Kemudian ini juga ada batik yang dari Jawa kami cobakan, Bu Yanti yang cantik sudah membuat. Ini juga batik merah dari Jawa dibuat. Jadi kita boleh berkreasi, dan ternyata orang karena harus menggunakan masker, kalau maskernya biasa-biasa aja, nggak keren lagi, bosen. Jadi mari kita buat kreativitas yang baru. Terima kasih Pak Bas, sudah banyak kreativitas dan inovasinya. Kayaknya ada Pak Ketut mau masuk ya. Oke, next Pak Kri. Oke, nah bagaimana kita membawa cerita ini keluar, bahwa ini, aku ini dari Braja Harjasari loh. Nah ini contoh di Lampung Barat, Ibu Kadis Porapar itu membuat face shield atau pelindung wajah bermotif tapis celugan, menjadi khas dari Lampung Barat. Nah ini mungkin bisa diadopsi, nggak apa-apa. Saya nanti bilang sama Bu Kadis, boleh ya minta minta untuk diadopsi dengan batik khas Lampung Timur, misalnya seperti itu. Kemudian akun-akun YouTube-nya diaktifkan. Braja Harjosari dan Pok Darwis Labuan Ratu 7 sudah punya akun yang terus harus kemarin sudah dibuatkan Mas Salih dan teman-teman untuk promo konten. Silakan di-share, di-like, subscribe, dan setiap hari diingatkan supaya mengingatkan, karena ini salah satu caranya untuk mengingatkan bahwa Braja Harjosari dan Labuan Ratu 7 serta desa penyangga di Taman Nasional Waikambas masih ada siap menjadi tuan rumah apabila kondisinya sudah kondusif, aman, dan bisa dilakukan dengan protokol new normal atau normal baru. Kemudian yang hebat lagi nih, saya pokoknya mau cerita yang hebat-hebat dulu lah. Pokoknya kita harus positive thinking. Ini kiriman dari Mas Suhada dari Dusun 8 ya. Ini masyarakat dan homestay Braja Harjosari dan di Labuan Ratu 7 saya yakin juga sudah melakukan, adalah menyediakan cuci tangan dengan sabun di setiap rumahnya, di setiap homestay. Jadi ketika tamu datang, lega, merasa lega karena ternyata desanya, masyarakatnya sudah sehat ya, Pak wisata sehat. Dan ini terima kasih Mas Sada, nanti akan dicoba untuk didata oleh Mbak Elsa dan kawan-kawan di foto satu-satu. Ini adalah salah dua yang sudah terekam. Saya mohon maaf belum bisa merekam semua, tapi
Ini adalah salah satu contoh yang bisa ditiru dengan cara yang sangat sederhana. Jadi cuci tangan, masuk rumah harus cuci tangan. Kalau yang mau masuk rumah kemudian diam di situ, maka harus mandi. Nanti juga kalau misalnya sudah bisa menerima tamu, sudah bisa menginap di homestay pun, itu juga tidak boleh keruyuan. Jadi misalnya satu kamar hanya satu orang atau dua orang apabila mereka berkeluarga atau berkerabat. Jadi tetap menggunakan masker kita ketika keluar dari kamar seperti itu. Nanti akan ada anjuran-anjuran berikutnya yang akan disampaikan dan kita akan mengikuti. Wah, panjang betul ya, bentar lagi, dikit lagi selesai. Oke, ini rumah konservasi. Terima kasih, ini Mas Salih, Pak Pri, dan Pok Darwis 807 contohnya juga sudah menerapkan ramah dan sehat berkumpul. Artinya kenapa? Kita lihat di lantainya supaya yang di warna hijau itu di lantai itu boleh didudukin. Jadi yang duduk hanya di situ. Kenapa? Kita tetap harus jaga jarak selain menggunakan masker ya. Jadi kegiatan di Rumah Konservasi Margahayu Labuan Ratu 7 masih bisa dilakukan dan di depan sudah disiapkan keran untuk cuci tangan dan sabun. Kemudian, nah ini nih jagoan-jagoan dan Raja Harjosari, tim hebat. Salah satu kegiatan peluang ekonomi yang dilakukan itu adalah dengan belajar membuat sabun. Ini dari Pak Agung dari Fakultas MIPA Universitas Lampung sudah mengajarkan membuat sabun dan alhamdulillah mereka sudah hebat gayanya ini. Pokoknya tetap harus jaga jarak dan menggunakan masker. Jadi membuat sabun menjadi salah satu kegiatan yang nantinya akan dipasarkan. Sekarang masih dalam lingkungan Pok Darwis dan masyarakat desa. Itu nanti akan dibuatkan sabun dengan harga yang terjangkau, yang khas baik untuk Raja Harjosari maupun Labuan Ratu 7. Terima kasih Pak Ketut, terima kasih Mas Tony, Pak Bas, Mas Seger. Ini yang Mas Bagus yang sudah tidak henti-hentinya bersama-sama kolaborasi. Ini salah satu kunci kesuksesan bahwa kita bekerja sama untuk membuat desa kita maju ya. Jadi saling mendukung. Karena sebetulnya Raja Harjosari ini menjadi kakak dari Labuan Ratu 7. Karena program kita untuk kegiatan ini adalah replikasi keberhasilan Raja Harjosari. Kemudian jangan lupa komunikasi dan koordinasi. Kita harus selalu menyampaikan atau kita bertemu dengan walaupun dengan daring. Ini kebetulan kami bertemu karena sudah 4 bulan kami tidak ke sana. Mohon izin. Kemarin kami berkunjung, salah satunya adalah kepada Bapak Camat di Labuan Ratu ya, Pak Musin, Pak Dadang. Pokoknya kami nanti habis ini mohon izin kalau bisa bertemu juga. Jadi sowan, jadi kita berkoordinasi, berkomunikasi bagaimana nanti masyarakat dikuatkan wisatanya, fasilitasnya, kemampuannya, dan persiapan paket dengan normal. Begitu juga dengan Pak Sumarno, kami kemarin sudah sempat, dan bahkan dengan Dinas Pariwisata Mas Adi, itu juga sebelum COVID ini dengan Pak Sukatmoko, ini sebelum COVID-19, kami sempat bertemu di Batik Tulis Barata. Kemudian dengan Bapak Kepala Balai Taman Nasional, kita juga Pak Subagya kita sudah ketemu, kita juga menyampaikan beliau sangat apresiatif dengan kesabaran masyarakat karena juga di Taman Nasional Wakambas belum bisa dibuka. Jadi kita masih menunggu ya aba-abanya, tapi sambil menunggu kita menguatkan. Yang terakhir kemarin saya diundang oleh Kadin Provinsi Lampung, oleh Asita, ini sudah saya sampaikan juga, teman-teman CSR ini di Sheraton, mereka sudah membuka diri, ayo Bu Eli kapan kita bisa main ke Wakambas, tapi kita mau main ke desa. Ini juga kami sampaikan, mari berkoordinasi, mari kita bersama-sama menyiapkan desa supaya desanya siap wisata sehat, ramah protokol COVID-19. Kemudian jangan lupa kita terus belajar
kita terus berlatih. Kita sudah ada fasilitas untuk desa 807, sudah ada fasilitas kuota bagi yang aktif, maka ikuti semua kegiatan yang bersifat daring untuk menambah dan menguatkan pengetahuan kita. Ya. Demikian dari saya, mohon maaf ini panjang betul ya, kayaknya ya nanti bosen. Terima kasih untuk Pak Pri dari Universitas Lampung, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari dinas, dari Balai Taman Nasional, dari kecamatan, dari kelurahan, khususnya kepada teman-teman dari Pondarus, Rajasari dan Labuan Ratu 7, serta Mas Salim, Pak Elsa, dan Mas dari Konsorsium Gunila Alert yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Demikian Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Acara kita hari ini diskusi kan ya Bapak Ibu. Maka nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu, baik peserta maupun dari Bapak Ibu di forum pimpinan.